kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rewel. Kita pengen melihat postingan Syekh ini menulis di media massa, kalau nggak salah bunyinya, Alhamdulillah saya bangga sekali berpakaian adat Lombok. Kita lihat ada videonya barangkali atau foto. Masya Allah ya. Pendekar banget kan, cakepnya minta ampun, Masya Allah. Syekh, bangga bener ya menjadi bangsa Indonesia, Syekh? Luar biasa. Indonesia ini sebenarnya kaya dengan budaya, kaya dengan tradisi, kaya dengan luar biasa, luar biasa. Makanya saya ketika acara syuting Kultum di Lombok, saya salah satu episode kita syuting di daerah kampung adat lah. Ya? Gitu. Makanya saya bertemu dengan kepala adat, saya minta izin, ini tolong. Untuk menggunakan itu? Iya. Dengar-dengar juga katanya keluarganya Syekh ini ada yang dari Jawa Tengah, Syekh, Bumi Ayu. Sebenarnya cerita dari jalur ibu saya, ayah ibu saya lahir Lombok. Di Lombok. Terus kakek ibu saya nikah sama orang Bumi Ayu. Jawa Tengah ya? Ya. Jadi, berarti bisa ngomong Jawa, Syekh? Ya, belum bisa. Pikir sudah bisa ngomong ya, Jawa mungkin kalau ini. nikah sama orang Jawa mungkin bisa nanti. Aduh, kalau nikah sama orang Jawa mungkin bisa. Saya kalau nikah sama orang Arab barangkali itu ya, saya jadi bisa ngomong Arab ya. Tapi enak loh kalau saya nikah sama orang Arab, kalau dimarahin kayak denger tatil Quran barangkali saya. Kalau dimarahin bilang aja Shadaqallahul Azim. Syekh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia. Apa yang membuat Syekh Ali begitu dalam mencintai Indonesia, Syekh? Sebenarnya semenjak saya berada di sini tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia, cara menyambut dan disambut dengan baik, akhlak orang Indonesia luar biasa. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya. Misal contoh pas saya pertama kali di Indonesia, habis keluar dari Masjid Sunda Kelapa, saya naik taksi untuk pulang ke tempat menginap. Kemudian di jalan pas lampu merah, kan ada anak-anak suka di jalan cari-carilah. Siap. Kemudian saya memperhatikan betul beberapa anak ini dari mobil ke mobil, dari mobil ke mobil. Tapi mereka nyanyi lagu-lagu Indonesia lah gitu, umum lah. Pas begitu mendekat saya, mereka juga lanjut lagu-lagu Indonesia. Pas mungkin ada orang bisa melihat saya betul fokus, dia bilang, ini orang Arab. Tala'al Badr. Lagu pengamen langsung berubah. Iya, jadi luar biasa. Itu menjadi salah satu berkesan di hati saya. Begitu luar biasa orang Indonesia menyambut orang Arab. Dia aja belum kenal sudah langsung begitu, apalagi kalau sudah kenal. Dan banyak hal kejadian, perhatian dari jamaah, semangat dan girah Islam di Indonesia, bagaimana betul-betul mewujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat saya semakin cinta dengan Indonesia. Iya, semakin cinta dengan Indonesia. Dan Alhamdulillah selama saya berada di Indonesia dan berdakwah di Indonesia, tidak pernah menghadapi tantangan, misal isi di mana atau diundang kemana. Tidak pernah menghadapi misal hal-hal ditolak atau diusir atau apa. Justru saya mendapatkan sambutan dari seluruh kalangan NU, dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dari kalangan Barakiyah di Jawa Timur. Alhamdulillah, ini merupakan hadiah besar. Dan semakin lama di Indonesia semakin jatuh cinta. Dan ngomong soal Indonesia, kita punya video di mana beliau bisa jadi imam gara-gara jadi orang Indonesia. Kita lihat, Syekh. Masya Allah, ini Imam Syekh Ali Jaber menjadi imam di Masjidil Aqsa. Syekh, katanya jadi imam gara-gara pegang paspor Indonesia. Iya, memang karena biasanya untuk berkunjung ke sana tidak mudah. Apalagi dengan paspor Arab. Ya, karena proses visa melalui pemerintahan penjajah Israel, kita kan tidak bisa dengan mudah. Tapi Alhamdulillah dengan adanya paspor Indonesia, terwujud cita saya. Karena saya dari dulu, dari waktu masih SD, saya selalu bercita-cita ingin ke Palestina. Karena saya ingat di masa sekolah saya di Madinah, kita punya kebiasaan wajib setiap hari kita memberi
1 rial 1 rial. untuk bantuan sebagai Palestina. sedekah untuk Palestina. Itu sudah tradisi dari dulu, dari Tapi SD. benar menjadi imam itu gara-gara pegang paspor Indonesia, Syekh. Karena dengan adanya paspor Indonesia, saya ajukan dengan rombongan, ikut bersama rombongan ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saya diterima. Bahkan ketika saya di hadapan imigrasi, orang petugas imigrasi memberi, kamu orang Indonesia betul ini. Ya, saya kan dia Orang bingung, Indonesia ya. kok cakep kayak gini. Iya. Tapi alhamdulillah dapat kemudahan, pas terwujudlah cita-cita saya dengan berkatnya paspor Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dan saya terkejut pun pertama kali, saya belum kenal sebelumnya, pertama kali bertemu dengan Imam Besar Masjid Aqsa namanya Syekh Ali Abbasi. Salih Abasi. Kemudian beliau yang mendorong saya tanpa memberitahu duluan, malah justru beliau iqamat dan dorong saya dari belakang Jadi jadi imam ke mihrab. Gara-gara paspor Iya. saya. Ini kan saya sudah sah menjadi warga negara Indonesia ya, berarti WNI ya. Kira-kira Syekh Ali hafal Pancasila ya? Insya Allah bisa dibilang hafal, tapi masih campur-campur lah gitu. Masih sama-sama gede. Iya. Nggak apa kita belajar gitu loh. Karena saya kalau pengajian tuh anak-anak di bawah, ayo naik, yang nggak hafal Pancasila tak kasih duit. Iya. Itu luar biasa. Dan beliau juga sedikit banyak sudah belajar Pancasila. Masya Allah, luar biasa. Nah, oke. Kita semakin menarik obrolan dengan Syekh Ali. Tapi ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.